supaya apa yang kita lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Puji syukur. Puji syukur. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Lawat kami Yesus. Kami merindukanmu. Kami lapar haus akan hadirat-Mu. Jamah kami Yesus. Jamah umat-Mu Tuhan. Lawat kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Setiap kami merindukan Engkau, setiap kami lapar haus akan Engkau, setiap kami rindu mendekat kepada Gembala kami yang baik, setiap kami merindukan suara Gembala kami, setiap kami Tuhan mau memberi hati kami kepadamu, mau menaikkan syukur kepadamu, mau bersukacita dan bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi tujuan kedatangan kami pada pagi hari ini di tempat ini. Engkau satu-satunya alasan untuk kami datang beribadah kepadamu. Engkau satu-satunya alasan untuk kami buat memuji Engkau, buat kami menyanyi pujian bagi Engkau, buat kami bersorak-sorai dan bersyukur kepadamu. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami. Engkau jangkau hati kami Tuhan, Engkau lawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa, putus harap, Tuhan beri harapan yang baru. Yang patah semangat, ya Tuhan berikan semangat yang baru. Tuhan berikan dengan sukacita yang baru melimpah-limpah keluar dari setiap hati kami Tuhan. Dan kami akan melompat-lompat, kami akan bersorak-sorai, kami akan merayakan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, yaitu pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib bagi penebusan hidup kami. Karena itu kami mau celebration, kami mau bersukacita, kami mau sepenuh hati, kami mau menyanyi pujian kepadamu Yesus. Kawal kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan Yesus melawan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita yang dibenarkan, kita yang sudah disucikan oleh darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang berharga dan luar biasa di mata Tuhan. Karena itu katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, lambaikan tangan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Shalom. Haleluya. Yang masih kuat boleh berdiri, yang sudah capek boleh duduk. Yesus hidup, Dia bangkit.
kita. Buktinya kematiannya membuktikan bahwa dia sudah all out buat kita. Dia memberikan semuanya buat kita. Sudahkah hari-hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur? Ingat, Tuhan itu pahlawan buat kita. Tuhan Yesus itu superhero-nya kita. Karena dia menyelamatkan kita, dia penyelamat kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Kita harusnya mati binasa. Itu sebetulnya akhir hidup kita seperti itu. Tapi karena Tuhan Yesus mau mati buat kita, maka kita hidup. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Ya, jangan lupa bersyukur. Dia pahlawan superhero kita. Dia menyelamatkan. Dia sudah menyembuhkan. Dia sudah memelihara kita. Dia sudah melindungi kita. Dia sudah memberkati hidup kita. Katakan, kau Tuhan menyelamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan memulihkan hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yang sudah disembuhkan katakan terima kasih. Yes, Yesus. Kau Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, katakan terima kasih juga. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
kami mau sama-sama menikmati berkat firman-Mu. Kami mau menikmati lawatan dan kuasa-Mu Tuhan. Kau bekerja buat setiap kami masing-masing. Kami membuka hati, Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya, sehingga pada pagi hari ini kami mengalami Tuhan. Kami mau menikmati kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu, lawat setiap umat-Mu di tempat ini yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidupnya dipulihkan. Segala kelemahan Tuhan angkat, yang datang dengan segala pergumulan Tuhan memberikan jawaban, solusi yang konkret. Dan yang sedang dalam masalah Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus yang siap menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita menikmati minggu pertama di bulan November. Ya, salam November yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita juga akan menikmati perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, mengingat karya Tuhan untuk penebusan dosa saudara dan saya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membagikan untuk sepanjang bulan November, bulan 11 ini, tentang iman yang bertumbuh, ya, bertumbuh dalam iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan iman yang bertumbuh, saudaraku? Operator ICT jangan menunduk. Oke, rupanya mulai ngambek saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kalanya masalah itu datang tanpa diundang. Setuju? Apalagi kalau diundang, masalah itu tambah senang. Jadi kalau sedang dalam masalah, kiranya kita bisa menikmatinya dan bisa berjalan di tengah-tengah masalah. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, iman dan beriman kepada Tuhan Yesus. Iman dan beriman kepada Tuhan Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini pengertian iman dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tentu harapannya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pengharapan yang lain, saudaraku. Nah, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang yang beriman itu orang yang percaya namun tidak melihat. Orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Orang yang beriman itu meyakini bahwa Tuhan itu hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi kita mewarisi iman. Nenek moyang kita, ya, yang
mungkin kita nggak punya nenek moyang yang beriman. Karena ada sebagian besar berasal dari orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Jadi nenek moyangnya beda. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti. Kita percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya, saudara? Ya, ada kalanya kita itu ada dua hal. Kita percaya dulu kepada Tuhan atau kita mengerti dulu baru percaya. Percaya baru mengerti atau mengerti baru percaya. Kira-kira saudara di posisi yang mana? Saudara percaya dulu kepada Tuhan dan baru kemudian mengerti, atau mengerti dulu baru percaya? Kira-kira kita ada di posisi yang mana, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan? Kalau yang Kristen dari ibu bapak, mengerti dulu atau percaya dulu? Ya, mengerti baru percaya. Terus yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang tadinya tidak pernah mengerti tapi dia percaya, baru kemudian mengerti. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, kita terima. Jadi iman di sini adalah, iman adalah dasar, dan segala sesuatu dasar itu pondasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pondasi apa yang kita harapkan untuk hidup kita, untuk masa depan kita, sehingga kita memiliki masa depan di dalam Tuhan, itu masa depan yang penuh dengan harapan. Dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudaraku. Kalau kita percaya dengan sesuatu yang sudah kita lihat, apakah itu dinamakan iman? Misalnya, saya percaya bahwa saya akan mendapatkan berkat setiap akhir bulan atau setiap awal bulan. Itu iman atau bukan? Ya. Yang punya warung, saya percaya hari ini ada banyak pelanggan yang datang untuk belanja. Itu iman? Ya, karena belum melihat, masih sama, masih dugaan ada yang beli atau tidak, tapi punya keyakinan yang penuh Tuhan akan memberikan konsumen untuk belanja di tempat kita. Tapi ketika saudara punya uang, ya, 1 juta, ingin membeli, ya, sebuah celana yang harganya 300-400 ribu, itu iman? Kan barangnya sudah ada di mulut, uangnya sudah ada, tapi belum kepegang. Itu bukan iman, tapi rencana. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, karena iman kita mengerti dari sini, duduk persoalannya adalah iman dulu baru mengerti. Saya percaya Tuhan itu hidup. Saya percaya Tuhan itu sanggup berkarya dalam hidup saya. Walaupun saya tidak tahu esok hari saya mau jadi apa. Saya melangkah menjalani hari ini supaya esok hari tiba sampai waktunya bahwa Tuhan tempatkan saya di mana saya bisa melakukan apa yang menjadi keyakinan saya. Itu iman, saudaraku. Baru mengerti kemudian, oh, ada kesaksian. Kemudian hari setelah terjadi peristiwanya, oh, rupanya Tuhan itu turut
bekerja dalam segala perkara. Roma 8 ayat 28 baru muncul, saudaraku. Baru testimoni, baru kesaksian, ya. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara saya. Besoknya Tuhan memberkati dengan rezeki yang ada. Di situ saya mau katakan Tuhan itu baik. Itu testimoni, itu kesaksian iman yang sudah berjalan dan digenapi. Nah, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, segala sesuatu yang ada dijadikan oleh karena firman Allah. Ya, Tuhan berfirman, Allah berfirman, maka jadilah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, bagian ayat yang keempat, karena iman Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ternyata di dalam Ibrani dicatat bahwa kenapa Habil itu persembahannya diterima oleh Tuhan, karena Habil, ya, dikatakan korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Punya Kain tidak diterima. Dengan jalan itu ia mempunyai kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Darahnya bisa bicara kepada Tuhan, memberikan laporan, Tuhan, aku telah dibunuh oleh Kain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Saudara hari ini punya harapan apa untuk masa depan? Yang sudah berkeluarga punya harapan apa untuk anak-anak? Yang belum berkeluarga punya harapan apa untuk hari esok? Yang masih kuliah punya harapan apa setelah lulus kuliah? Atau sepanjang kuliah, apa yang ingin diharapkan dari pernyataan Tuhan? Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Gak dilihat, gak terlihat, gak pernah mengerti, tapi punya kepastian. Nah, itu sudah di luar nalar, ya, sudah di luar logika. Saudaraku yang dikasih Tuhan, logika kita pakai untuk mengerti apa yang bisa kita mengerti. Sementara, ya, dimensi iman itu berbicara tentang apa yang tidak pernah kita mengerti, kita percaya dengan pasti bahwa itu bakal terjadi. Contoh, suatu hari kelak saya pasti akan mati. Ada yang punya keyakinan tidak akan pernah mati? Ya, tentu tidak ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 hari lalu atau hari kemarin yang lagi viral berita tentang kematian, ya, sepasang suami istri yang sedang mengadakan perjalanan ngebut di jalan tol, yang supirnya lagi mainan Instagram. Dengan kecepatan 120, dengan keterangan kata lain demikian. Tapi ketika memberikan jawaban, alasan yang diberikan adalah ngantuk dan kelelahan. Padahal di tangan kiri memegang kemudi, di tangan kanan bisa lagi main Instagram, selfie kecepatan 120. Bisa bayangkan, hebat kan orang Indonesia? Hebat, naik motor, ya. Itu bukan iman.
Ketika berangkat dalam melakukan perjalanan, dia berdoa demi nama Tuhan. Tapi ketika dalam perjalanan tidak mencerminkan apa isi doanya, bagaimana mungkin doa itu bisa dijawab, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, kecelakaan yang dibuat sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beriman berarti akan sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saudaraku, setiap orang pasti punya masalah. Seperti halnya laptop gereja ini, ya, bisa ngehack, ya, bisa tidak connect, bisa tidak support, ya, dia macet, dia mendem. Padahal di setting awal adalah dia normal, tapi di tengah-tengah dalam pemakaian tiba-tiba tidak bisa connect. Bukankah masalah itu datang dengan sendiri? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi masalah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira bagaimana supaya kita bisa tenang dalam menghadapi masalah, saudara? Ya, sebenarnya ketika terjadi masalah, ya, ini saya jadikan objek. Koko Charles, saya jadikan objek. Ketika terjadi masalah, yang pertama, laptopnya mulai ada yang korup. Benar Pak Sungguh? Ada bagian-bagian yang terhilang dari database-nya, sehingga tidak normal, tidak support. Bisa kadang-kadang normal, bisa kadang-kadang tidak. Terus mesinnya itu kurang memenuhi kapasitas untuk aplikasi itu. Jadi harus diperbesar kapasitasnya supaya punya kecepatan yang lebih, ya kan? Dan yang ketiga ada human error, ya. Operatornya ketika sudah gini pembicaranya digini-gini, kayak ini operatornya di-glue saja, dia nggak connect dengan pembicara. Jadi ada banyak hal masalah yang terjadi. Jadi bukan hanya masalah tunggal yang menjadi penyebab dalam kehidupan kita, tapi ada banyak masalah. Ada masalah dari luar dan ada masalah dari dalam, saudaraku. Nah, kira-kira bagaimana bisa tenang dalam menghadapi masalah, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, ceritanya ada begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ngadat lagi. Oke. Bagaimana cara untuk tetap bisa tenang dan tidak bingung dalam menghadapi masalah? Yang paling utama itu kita harus tahu duduk masalahnya. Sekali lagi saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ya, jangan sampai terlewat supaya paham, tidak gagal paham, sudah lihat dikasih Tuhan. Nah, ya, yang paling utama itu kita harus tahu duduk masalahnya. Misalkan, ya kan, masalah itu menghadap kemana nih? Ya, ke kanan. Nah, oke, masalahnya menghadap ke kanan. Nah, kita ada di posisi yang mana? Kita ada di posisi yang kiri. Ya. Nah, sementara kita itu bisa menghadapi masalah enggak? Atau kita seberang ada di belakang masalah? Paham? Jangan serius-serius sama. Ya. Yang paling utama itu kita harus tahu
duduk masalahnya, misalkan masalah itu duduk menghadap ke kanan, maka kita posisinya harus berada ya di depannya menghadap ke kiri. Jadi saling berhadapan-hadapan, maka akan tahu masalahnya duduk di mana. Jika posisi kita menghadap ke kanan, itu berarti kita sedang membelakangi masalah. Ya, harusnya menghadap masalah. Nah, masalahnya duduk di mana? Oh, kayak serius banget ya. Ya, yang jadi masalah dan membingungkan selama ini kan orang tidak menghiraukan masalah itu duduknya menghadap di mana. Jadi harus tahu posisi duduk masalahnya ya, supaya kita bisa tenang menghadapi masalahnya. Duduk masalahnya, duduk perkaranya, ternyata ya komputernya, laptopnya yang bermasalah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bantu klik kok. Ini kayaknya enggak. Ini. Klik. Spasi aja diklik. Spasi. Nah, kamu klik satu kali aja. Mengapa iman tidak bertumbuh? Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita tahu duduk masalahnya. Matius 13 ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ternyata ya, kehidupan pada waktu itu yang dialami oleh Yesus ketika ada di dunia ini, dia tidak melulu di rumah. Kadang-kadang dia harus duduk di tepi danau. Ngapain? Ya, cari suasana yang segar katanya. Ya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika Yesus sedang duduk di tepi danau, ya, orang banyak datang berbondong-bondong mengerumuni Yesus sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Inilah hebatnya Tuhan kita, dia tahu frekuensi resonansi gelombang. Bagaimana bisa berbicara dan didengar dengan audiens yang begitu banyak dengan tanpa menggunakan toa, tanpa menggunakan speaker, supaya dengan jelas dia naik ke dalam perahu, ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumahan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar menabur. Dia memberikan perumpamaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sampai di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan beranjak dari ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Mengapa iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, katanya entah nggak tahu kata siapa, kata kita atau kata orang bahwa kita itu orang percaya. Saudara nanti tahu duduk masalahnya, ya. Mengapa iman kita tidak bertumbuh? Karena ada gambaran bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Orang yang ada di pinggir jalan. Oke. Sebagian di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semaduri, lalu makin besarlah
sama itu dan menghimpitnya sampai mati adalah apa? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita naik ke atas, ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kira-kira kalau kita ada posisi di pinggir jalan, kita bisa mendengar dengan jelas tidak? Ketika terjadi kebisingan lalu lalang mobil, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira dapat mendengar dengan jelas? Ya, saudara angkat telepon di pinggir jalan, ketika saudara dapat mendengar pesan itu dengan jelas? Ada. Karena ada noise, karena ada gangguan. Ya, saudaraku, kita datang beribadah sedang mencari siapa dan mencari apa. Sehingga apa hubungannya dengan iman kita tidak bertumbuh? Saudaraku, ada kalanya orang mempunyai statement, saya tidak bertumbuh di gereja ini, sehingga dia pindah gereja. Bertumbuhnya iman itu bukan karena gerejanya, bukan karena gedungnya, bukan karena pendetanya, tapi nanti setelah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak bisa bertumbuh di sini. Yang disalahin gerejanya, yang disalahin pendetanya, yang disalahin jemaat yang lain yang menjadi batu sandungan. Saudaraku yang dikasih. Jadi nanti pada akhirnya ketemu di tempat yang baru, di gereja yang baru, dia melihat hal yang sama. Ternyata pendetanya kayak gitu juga, ya. Ternyata orang-orangnya kayak gitu juga. Atau karena alat musiknya. Wah, di sana empuk alat musiknya, audionya bagus. Ya, saudaraku, jangan bandingkan harga 1 juta dengan harga 10 juta. Gak ada referensinya, gak apple to apple. Mixer yang harganya 750 dibandingkan dengan mixer yang harganya 250 juta. Ya gak apple to apple toh. Wah, di sana dingin, di sini panas. Lalu di sana AC-nya berapa PK? Enggak apple to apple toh. Yang jadi masalah itu AC-nya, yang jadi masalah itu musiknya, yang jadi masalah itu atau diri kita sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga kita selalu mengkambing hitamkan yang kambing itu warna putih. Ya, nah. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita datang beribadah sedang mencari siapa dan mencari apa. Banyak orang Kristen datang beribadah bukan karena mencari Yesus. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Karena apa? Karena Yesus baru membuat mukjizat, 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kamu mencari aku bukan karena kamu mencari aku, tapi karena roti. Karena mukjizat. Ya. Ketika tidak sembuh, ketika masih mengalami masalah, kita salahkan tempatnya. Kita bukan mencari Tuhan, tapi kita sedang mencari apa. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, di perenungan yang paling mendalam, ketika kita mau berkata apakah imanku bertumbuh kepada Tuhan Yesus atau tidak. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, klik. Spasi cret. Spasi cret. Spasinya dipencet. Duh, kok langsung ke situ? Oke lah. Kalau begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ternyata instruksinya belum pas. Oke, saudaraku, biar nggak sepanjang kita nyanyi dulu. Ada yang bisa lagu ini? Seperti rusa rindu sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Bawa Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Bawa Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Siapa yang kita sebut? Yesus, Yesus, Kau berakhir bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudaraku, ketika kita beribadah, siapa yang kita cari? Kita mencari siapa atau kita mencari apa? Jika kita menyanyikan lagu ini, saudaraku, hanya satu-satunya pribadi yang bisa membuat iman kita bertumbuh jika kita menempatkan Yesus itu sebagai satu pribadi, sebagai pokok dan center tujuan hidup kita. Kita datang beribadah hanya untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Kita datang beribadah karena menganggap bahwa Tuhan Yesus itu Kaulah segalanya bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa iman tidak bisa bertumbuh? Lanjut, klik. Ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada orang di luar sana tidak. Maka dikasihlah perumpamaan, ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Perhatikan baik-baik. Karena kepada siapa? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi ketika orang sudah mempunyai, dia akan ditambahkan lagi. Ketika sudah mempunyai, tambah ditambahkan lagi. Ketika mempunyai, ditambahkan lagi, ya. Sehingga ia berkelimpahan.
Jadi ditambahkan supaya mengalami kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih berapa? 10. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 1. Yang 10 ditambah 10 menjadi 20. Yang 5 ditambah 5 menjadi 10. Yang 1 tidak mau mengusahakan, disimpan saja. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ambil, berikan kepada yang sudah punya. Sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam firman kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Bisa paham? Sekalipun mereka melihat tapi tidak melihat. Biasanya kalau orang Jawa Timuran kalau marah itu bagaimana? Kayaknya melihat tapi kok melulur tok. Tahu maksudnya? Kayaknya melihat tapi kok melulur tok, melotot doang. Ya. Melihat tapi tidak melihat. Ya, sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Sekalipun mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Makanya dalam Ulangan pasal yang ke-6, ajarkanlah itu berulang-ulang. Sudah bisa mengerti kalau seorang ibu, seorang ayah yang mendidik anaknya, mengajari anaknya, atau anggap aja ada seorang guru les yang mengajari anak didiknya, diulang-ulang, gak mengerti, diulang-ulang, gak diulang-ulang, gak mengerti, tambah dedel. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Mbak Ayu? Ngajarin anak kita, anggap aja punya anak, ngajarin anak kita, diajarin berulang-ulang sampai 1 jam, 2 jam, gak mudeng-mudeng, stres. Ya, kelihatannya melihat tapi kok gak melihat, kelihatan mendengar tapi kok gak mendengar, kok gak mengerti. Jadi pernah saudara, ketika saudara dalam kondisi kosong pikirannya, saudara melotot memperhatikan tapi kosong pikirannya. Ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar. Hanya sekedar mendengar doang. Saudaraku, pelayanan Yesaya itu puluhan tahun. Yang bertobat ada? Nabi besar Yesaya melayani bangsa Israel gak bertobat. Padahal dia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel gak bertobat. Seperti sia-sia. Nabi besar puluhan tahun melayani orang Israel, tapi tidak ada satupun yang bertobat. Kira-kira gimana rasanya? Tapi Yesaya menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Walaupun dia menyampaikan, tapi ya dikatakan tidak mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, hatinya menebal. Saudara pernah menasehati ya seseorang, dia cuma iya, ya, iya gitu. Maksud kita baik, tapi diterima tidak baik. Kenapa?
seolah-olah kita mendesak dia. Ya, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah saudara yang hari ini mendengar dengan baik dan melihat dengan baik, dan harapannya mengerti. Ya, harapannya mengerti. Ya, jangan seperti Yesaya yang sampai berbusa-busa ngomong kepada bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Tidak ada satupun yang bertobat. Beda dengan pelayanan Yunus. Ya, Yunus itu nabi yang kasar. Beda dengan Yesaya. Ya, Yesaya itu nabi yang sopan. Yunus itu nabi yang keras. Karena dengan marah dia ngomong kepada orang-orang di Niniwe. Kalau kamu tidak bertobat, ya, sebentar lagi akan ditunggang balikan. Kira-kira bertobat gak orang-orang Niniwe? Kira-kira bertobat gak orang-orang Niniwe? Kalau saudara belum membaca kitab Yunus, Yunus itu kasar, saudaraku. Kalau kamu tidak bertobat, wah, kamu sebentar lagi binasa. Bertobat dan kira-kira orang Niniwe yang dicatat dalam Alkitab? Bertobat. Seluruh penduduk kota itu bertobat. Coba kalau orang Purwokerto, kamu harus bertobat. Wah, lesu. Lo iya lo, wong diajak upgrade kapasitasmu supaya kamu punya pendapatan lebih. Nesu, karena dia nganggur. Nesu, dikongkon kerja dah gelem nesu. Kowe cerita yo karo Panono yo. Lah gajine apa lah pendapatan awake dhewe iki kurang. Kowe cerita yo. Nesu. Dinesoni bojone, dinesoni aku. Padahal memang kurang, minus 400.000 per bulan. Gali lubang tutup lubang. Tapi ketika dikasih tahu kamu harus menambah sumber pendapatan, nesu. Padahal Yunus ngomongnya lebih kasar, kamu akan mati. Bertobat seluruh. Lihat catatan di kitab Yunus. Tapi Yesaya yang sopan halus berpuluh-puluh tahun gak ada yang bertobat. Kadang-kadang memang harus pakai gaya Yunus, tapi bukan. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, yang mendengar firman Tuhan dikatakan tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, sehingga iman dia tidak bertumbuh. Keterangan selanjutnya, lalu datanglah iblis. Saudaraku, saya mau katakan, kenapa iman kita tidak bertumbuh? Karena iman itu ditabur kepada orang yang ada di pinggir jalan, ya. Padahal dia sedang ada di dalam gedung gereja. Tapi secara posisi duduk masalahnya ada di pinggir jalan. Nah, yang jadi kambing hitam adalah si iblis datang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hati yang tidak mengerti firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan hidup kita hari ini.
seberapa jauh kita mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menimbulkan iman. Klik ya. Iman yang bertumbuh. Mengapa ada orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan, khotbah hari Minggu di gereja tidak merasa bergairah? Ya. Coba kita datang beribadah, kita merasa bergairah nggak untuk mencari Tuhan? Ketika kita datang beribadah, kita bergairah nggak untuk memuji Tuhan? Ketika kita datang oke, kita capek. Saya tahu Pak Victor ngantuk, duduknya paling pojok, ya. Pulang malam dia, pulang pagi, pulang berapa jam berapa? Jam 2. Lembur. Berangkat pagi, pulang pagi, saudaraku. Dan itu tidak santai-santai, harus mencicip, ya. Tapi ketika kita beribadah, itu ada gairah, ya kan? Padahal tidak merasa bergairah dan bahkan bisa tertidur di gereja karena nggak ada gairah. Jadi kira-kira logikanya secara hukum sah nggak ibadah kita? Kalau kita pakai logika hukum, sah nggak ibadah kita? Nah kan? Tidak sah. Wong kita nggak mencari Tuhan, kita nggak beribadah, ya. Kita sedang apa? Istirahat di gereja. Nah, iya, kita sedang istirahat di gereja, ya. Yang kalau kita sedang istirahat itu kan kalau mendengar musik, kalau mendengar orang ngomong, ada sayup-sayupnya, ya kan? Ada sayup-sayupnya. Kekurangan oksigen lah merem. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki gairah dalam beribadah, ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata kembali kepada Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya hampir putus asa. Gak ada yang percaya, gak ada yang mau mendengar walaupun telinganya ada, gak ada yang mau melihat walaupun dia melihat. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, kembali ke awal. Kita beriman baru mengerti atau mengerti dulu baru beriman? Kalau berdasarkan uraian firman Tuhan hari ini, banyak orang belajar gak nyampe-nyampe, ya. Sampai kuliah, ya, S1, S2 sampai doktoral, dia gak punya iman. Karena dia berdasarkan tesis dan antitesis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, doktor, ya, gelar, tapi imannya tidak ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Sebab Yesaya berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada berita kami? Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi firman Tuhan itu diberitakan, baru timbullah iman. Nah, klik. Firman Tuhan menjadi menu favorit setiap hari, menu makan sehat firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, percaya atau tidak percaya, saudara harus alami sendiri. Ya, setiap hari menu makanan sehat kita adalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggal saudara praktekkan di rumah, di sepanjang hidup saudara sampai firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini pencobaan setelah puasa 40 hari 40 malam. Ada yang kuat puasa 40 hari 40 malam? Ada yang kuat? Kalau saudara kita 30 hari, ini 40
40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Bukan ganti jam makan, nggak makan, tidak minum. Bukan ganti jam makan. Oh nanti bukannya apa ya? Kita nanti apa ya? Nanti makan di mana ya, Uber? Bukan begitu. Ya. 40 hari 40 malam Yesus puasa di padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Manusia Yesus lapar. Nah, pada saat lapar dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa? Yesus mengubah batu menjadi roti, bisa? Halo? Bisa. Air jadi anggur aja bisa. Apalagi cuma roti jadi batu. Batu jadi roti. Ya. Ubahlah, ya kan? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan perkataan iblis. Ini perkataan iblis, ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Fokus iblis apa? Urusan kampung tengah, urusan perut. Jadi iblis akan membelokkan. Kita boleh beribadah. Perhatikan nanti di kitab Kejadian, kitab Keluaran. Ya, Firaun berkata kepada bangsa Israel, boleh kamu pergi tapi kamu boleh ke gereja tapi tidur aja. Kamu boleh di gereja tapi diam saja. Kamu boleh ke gereja, nanti cari kesalahan pendetanya. Fokus iblis, ya, itu bukan masalah datang beribadah atau tidaknya, tapi fokus iblis akan membelokkan kita mencari siapa atau mencari apa. Di sini iblis membelokkan, ya, membelokkannya kepada urusan kampung tengah, urusan perut, urusan lapar, urusan makanan, urusan logistik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi urusan kampung tengah bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Urusan kampung tengah bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Nah, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang banting tulang, kerja mati-matian pagi siang malam hanya untuk mencari uang dan beli makanan supaya cukup, kan? Supaya cari uang, punya uang, beli makanan supaya apa? Hidup. Bukankah itu ritme kehidupan anak manusia? Sementara Yesus mengajarkan di sini, ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menu makan sehat firman Allah pasti hidup. Amin. Saya nggak percaya. Apakah saya harus ngomong pakai kayak Yunus? Ya, menu makan sehat itu adalah firman Allah. Firman Allah bikin kita hidup lebih hidup. Amin. Firman Allah membuat kita berhikmat dan kita bisa bekerja maksimal dan semangat, bisa menghasilkan berkat. Jadi yang dicari bukan berkatnya, yang dicari adalah sang pemberi berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah kalau nggak kerja ya nggak dapat apa-apa. Orang yang mendengar firman Tuhan dan dia menerima sebagai iman dalam hatinya, dia akan mengerti bahwa firman Tuhan berkata apa? Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi orang yang mendengar firman itu pasti bekerja. Amin. Papi ini aja mau pensiun udah jadi. Saya datang masih,
Senyoder masih lah. Padahal sebelumnya ngomong mau pensiun. Tapi papi dia mungkin pakai landasan ini ya. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Makanya papi dia bekerja lagi. Pegang sondel lagi nih. Ya, haleluya. Saudaraku, yang pertama, hidup itu bukan selalu melulu soal urusan perut. Jika kita mengerti dan taat firman Tuhan, pasti kita dapat bekerja dengan maksimal dan bisa menghasilkan berkat yang maksimal. Amin. Jadi hidup bukan melulu soal urusan perut, soal makan saja. Iblis akan membelokkan iman kita dengan menuhankan urusan perut sehingga sampai lupa untuk mencari dan mengejar Tuhan. Ya. Menu utama tiap hari itu harusnya makan firman Tuhan supaya memiliki hidup selamat dan kuat, sejahtera. Amin. Saya semakin bergairah, sebenarnya ini baru awal. Jadi mulai panasnya mulai di sini sebenarnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, klik op. Jangan salahkan kopimu dingin karena dia pernah panas dan hangat. Tetapi kau sia-siakan pada waktu masih panas. Saya kutip ini dari TikTok, saudaraku. Dan ditulis sama teman saya yang ada di Jogja. Dia kutip ini. Jangan salahkan kopimu dingin karena dia pernah panas dan hangat, tetapi kau sia-siakan. Sehingga tadi pagi saya buat kopi 2 kali. Kenapa? Dingin. Ketika sudah dibuatkan, saya sia-siakan, gak segera saya minum. Saya buat lagi 1 gelas lagi. Maksudnya apa? Ketika Tuhan kasih tahu rahasia kehidupan, jangan pernah sia-siakan. Mumpung masih hangat, lakukan saja. Mumpung masih hangat, minum saja. Mumpung masih hangat, makan saja. Ya, saya nggak bisa makan yang panas-panas. Saya nggak bisa minum yang panas-panas. Saudaraku, kalau saudara tidak bisa cepat seperti seorang prajurit ketinggalan zaman, saudara keburu meledos. Ya, berita kemarin ternyata yang ditangkap adalah seorang kepala sekolah, bukan? Ada yang mendengar berita? Yang jadi biang kerok adalah seorang kepala sekolah yang menjadi dalangnya kepala sekolah. Jadi sudah ada di sekeliling kita, saudaraku. Kalau kita mau hidup selamat, ya, carilah Tuhan. Oke, jangan salahkan siapa-siapa ketika iman kita tidak bertumbuh. Jangan salahkan siapa-siapa ketika doa kita tidak dijawab atau tidak terkabul. Jangan salahkan siapa-siapa ketika hidup kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Sepanjang minggu kemarin, bulan yang lalu, bagaimana menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa ketika kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Lihat diri kita, ya kan? Sadarilah dan salahkan diri sendiri. Tapi jangan menghakimi terlalu lama. Maksudnya paham? Salahkan diri sendiri, tapi jangan terlalu lama menghakimi. Kalau terlalu lama kita nggak bisa move on, ya kan? Kita bangkit dan berdiri, sadar saya salah, saya dosa, saya mau berubah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, datang pada Yesus bukan karena roti, ya. Datang pada Yesus dan dengarkan apa kata firman-Nya. Mintalah kepada Tuhan Yesus untuk membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk saudara supaya saudara mendapat pengertian yang istimewa dari uraian firman Tuhan sepanjang 1 jam. Saudara mendapatkan pengertian dan pulang punya hikmat yang baru untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat hidup kita senang dan bahagia. Mintalah kepada Tuhan Yesus untuk membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Seperti dalam Lukas 24 ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk bisa mengerti dan
melakukan firman Tuhan. Amin. Supaya tergenapi firman Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang apa bunyinya? Yang keras. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, karena dia mengerti firman Tuhan dan memahami dan melakukannya, sehingga berkat itu, firman itu dialami oleh kita semua. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang punya pekerjaannya diberkati, yang sedang sedih bergumul hatinya Tuhan berikan senang dan sukacita. Dan hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara menyiapkan hati bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua oleh karena dosa-dosa kita, sehingga hari ini kita boleh layak untuk menghadap Tuhan dengan senang hati. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat perjamuan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Saya menyebut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan syair lagu ini, betapa Tuhan sungguh mencintai kita apa adanya, bukan karena ada apanya, karena apa-apa dari kita semuanya adalah dosa. Tuhan mencintai saudara dan saya apa adanya. Jadilah dirimu sendiri untuk menghadap Tuhan, untuk mencari Tuhan, tanpa harus meniru gaya orang lain.
Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan yang lainnya kepadamu. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita menikmati perjamuan Tuhan hari ini, ada kuasa yang mengalir daripada surga atas hidup saudara. Ada mukjizat terjadi. Ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa untuk mengalami kebangkitan. Ada kuasa untuk mengatasi masalah. Ada kuasa untuk mengalami pemulihan. Ada kuasa untuk memulihkan ekonomi kita, pekerjaan kita. Yes. Karena Yesus tidak memandang mata sebelah urusan perut kita. Yesus pernah lapar. Dia mengerti artinya kelaparan. Yesus pernah haus. Dia mengerti artinya haus. 40 hari 40 malam Yesus pernah puasa, tidak makan dan tidak minum. Bagaimana rasanya? Yesus tahu itu. Maka apa yang kita alami hari ini, Tuhan tahu apa yang kita kumpulkan dan butuhkan. Saudaraku, 1 menit saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan saudara, kiranya Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus. Tuhan, kiranya Kau mendengar umat-Mu yang hari ini datang beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepadamu dan tahu siapa yang harus dicari dalam kehidupan ini. Berilah kepada umat-Mu di tempat ini pengertian dan kekuatan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga janji berkat firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Berkat-berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan kepada umat-Mu di tempat ini. Dalam berkat nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam
kita mengangkat roti kita yang sudah kita terima. Saudaraku, hari ini saya mendapatkan firman Tuhan di roti perjamuan Ulangan 10 pasal 10 ayat 21 yang bagian A. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allah. Segala pujian hormat hanya bagi Allah. 3 orang yang membacakan firman Tuhan yang mendapatkan hari ini, silakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, Engkau berharga di mataku dan dunia, dan aku ini mengasihi engkau, saya manusia yang patah. Tuhan menganggap saudara berharga. Yang ketiga, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika firman Tuhan itu kita terima dengan iman dan akan mengubahkan hidup kita, karakter kita diubahkan, hidup kita diubahkan, pemulihan itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam berkat nama Yesus makanlah. Haleluya. Yang kita terima, kita akan tinggi-tinggi yang sama. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dalam berkat nama Yesus, minum. Haleluya. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan hari ini dia melihat kita. Dalam berkat nama Yesus, firman-Nya tidak akan pernah pantang surut. Firman-Nya akan berlaku progres, sehingga apa yang pernah Tuhan katakan
bahwa oleh bilur-bilur yang kamu terasa dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus, jadilah tahir di dalam berkat nama Yesus. Saudara, hari ini yang datang dalam segala pergumulan, jika kau percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, dalam berkat nama Yesus, Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan memulihkan pekerjaanmu, Amin. Tuhan memulihkan keuanganmu, Amin. sehingga urusan perut, urusan logistik, urusan makan, Tuhan sanggup mencukupkan dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa firman Tuhan juga akan terjadi dalam hidup saudara, katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua saya percaya diberkati Tuhan luar biasa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu membawanya dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang boleh kami terima di siang hari ini. Kiranya Tuhan terus berkenan untuk menyatakan kuasa-Mu, firman-Mu buat setiap kami, agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang akan menabur, berikan persembahan buat pekerjaan di tempat ini, memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada hari ini bersama kita. Boleh angkat tangan? Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang baru hari ini mengikuti ibadah di tempat ini. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menjawab segala keperluan dan kebutuhan dan pergumulan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menopang, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan saudara.
Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang tidak bisa datang ke ibadah karena faktor usia, faktor umur, faktor kesehatan. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Yayuni, berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa datang ibadah. Tuhan melawan mereka satu persatu dalam berkat nama Yesus. Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam hidupnya dalam nama Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang khusus hari ini hadir beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga yang hari ini beribadah. Kiranya Tuhan memulihkan pekerjaan yang hari ini datang beribadah. Kiranya Tuhan memulihkan keuangan keluarga yang hari ini beribadah dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan menjawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, di tempat kita mana ada dan bekerja di mana saja, dalam berkat nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan megangkan engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Ia akan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara dan keluarga saudara. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, warung, tokomu. Dalam berkat nama Yesus, keuntungan dan keuntungan, keberuntungan dan keberuntungan akan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah.
nanti saudara jangan lupa 2 bulan ke depan kita Natalan. 1 bulan ke depan. Shalom.